Hari ini kita akan membahas tentang probabilitas. Probabilitas kondisional adalah probabilitas dari suatu peristiwa tertentu terjadi mengingat peristiwa lain telah terjadi. Rumusnya peluang A dan B, yaitu peluang A dikali dengan peluang B dengan syarat A. Misal ada 9 baju putih dan ada 3 baju biru. Peluang terpilihnya baju putih pada pengambilan pertama adalah total baju putih kan ada 9. Total seluruh baju ada 12. Maka peluang terambilnya baju putih adalah 9/12. Ini misalnya lagi. Pengambilan pertama adalah baju putih. Setelah baju putih itu diambil, tidak dikembalikan ke dalam tempat yang kita ambil itu. Berarti peluang yang baju putih pertama kan 9/12. Peluang untuk baju putih keduanya, karena tadi anggap sudah ambil satu baju putih, berarti sisa baju putihnya ada 8. Dan total seluruh baju jadinya 11, jadinya 8/11. Kalikan dengan hasil 9/12 nanti dapatnya 0,545. Jika baju putih yang diambil pada pengambilan pertama dikembalikan, maka peluangnya ini untuk yang baju putih pada pengambilan pertama 9/12. Karena dikembalikan, lalu ambil baju putih lagi, balik lagi ke 9/12. Karena baju putih 9 ambil 1 tapi dikembalikan, makanya tetap 9, total baju juga tetap 12. Dikalikan dapatnya 0,5625. Jika pengambilan pertama putih, pengambilan kedua biru, pengambilan ketiga putih, setiap kali ambil tidak dikembalikan, maka peluangnya baju putih 9/12 karena ada 9 baju berwarna putih dan total ada 12 baju. Untuk baju biru ada 3, sisa bajunya tinggal 11. Yang pengambilan ketiga baju putih sisa 8, sisa seluruh baju ada 10, dikalikan dapatnya 0,16364. Berikutnya tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini untuk mengklasifikasikan pengamatan sampel berdasarkan kategori. Pelajaran yang minggu lalu ada disebut mengenai data kategori atau data nominal. Dia akan berguna di sini. Misalnya jurusan atau prodi ada D3 akuntansi, S1, S2. Kita kasih kode A1, A2 sampai A4. Kemudian asal sekolahnya SMA swasta, SMA negeri, SMK, kodenya B1 sampai B3. Ini adalah datanya. Nah, dari sini kita akan jumlahkan nanti total SMA swasta 95 dan seterusnya. Nah, untuk total D3 akuntansi juga dijumlahkan nanti dapatnya 52 dan seterusnya. Nanti total seluruh data jumlahnya adalah 317. Pertanyaannya, peluang terpilihnya anak S2 manajemen. S2 manajemen kita lihat A4, totalnya ada 75. Tinggal kita bagi dengan 317, nanti dapatnya 0,23659. Berikutnya, peluang terpilihnya anak akuntansi. Anak akuntansi sini ada A1 dan A2 ya. Berarti 52 tambah 83 bagi 317, nanti dapatnya 0,42587. Kemudian peluang terpilihnya anak asal sekolahnya SMA. Sama seperti tadi, SMA-nya ada 2, berarti 95 tambah 91 bagi dengan 317, dapatnya 0,586. Yang berikutnya, anak terpilihnya anak S2 dengan atau asal sekolah SMK.
Kalau dulu waktu SMP atau SMA ada belajar, rumusnya ini. U atau union atau gabungan, N atau N irisan dan. Kalau ini U gabungan atau. Peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A dan B. Peluang A4-nya tadi 75, peluang B3 131, A irisan B, kita lihat A yang ini, A4-nya. B-nya yang ini, B3. Dia akan ketemu perpotongan di angka 34. Berarti nanti 75 tambah 131 kurang 34 bagi 317, nanti dapatnya 0,542. Kemudian peluang terpilihnya anak S2 dengan syarat asal sekolah SMK. Peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B bagi peluang B. A4 irisan B3 tadi kan dapatnya di 34. Kita bagi dengan peluang B3, berarti 131. 34 bagi 131 dapatnya 0,259. Terakhir, terpilihnya anak S2 dan asal sekolahnya SMK. Rumusnya, peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B dengan syarat A. Peluang B dengan syarat A rumusnya ini tinggal dibalik saja dengan rumus yang ini tadi. Nah, nanti kalau sudah dikali dapatnya nanti 0,10726. Atau pakai cara yang lebih cepat, A4 dan B3 berarti perpotongannya di 34. Langsung saja dibagi dengan 317, nanti dapatnya 0,1726 juga. Teorema Bayes. Katakan ada dua orang supplier, X dan Y. Peluang perusahaan membeli pada supplier X adalah 65%. Kita lihat. %, berarti Y-nya adalah 35% karena hanya ada dua, berarti kemungkinan beli di X 65, maka kemungkinan beli di Y-nya adalah 35. Si X punya barang bagus, persentasenya 98% dan Y 95%. Maka barang bagus, barang buruk, ini good, ini bad. Untuk X kita bikin A1, Y kita bikin A2. Barang bagus X 98%, maka barang buruknya 100% kurang 98%, jadinya 2%. Kalau Y barang bagus 95%, maka barang buruknya adalah 5%. Untuk dapat angka ini, 0,65 kali 0,98 dapatnya 0,637. 0,65 kali 0,02 dapatnya 0,013 dan seterusnya. Nanti kalau di total harus 1. Pertanyaannya, peluang terambilnya barang buruk dari supplier X. Kita lihat barang buruk supplier X adalah 0,013. Kita bagi dengan total barang buruk. Berarti 0,013 tambah 0,0175. Ini persamaannya nanti. Ingat harus ditambah dulu, baru dibagi. Dapatnya 0,426. Barang buruk dari supplier Y berarti 0,0175 dibagi dengan total barang buruk, nanti dapatnya 0,573.
Ketiga, barang bagus dari supplier Y. Barang bagusnya 0,3325 dibagi dengan total barang bagus, yaitu 0,637 tambah 0,3325. Dapatnya nanti 0,342. Kalau total barang bagus saja, berarti 0,637 kita tambah dengan 0,3325, dapatnya 0,9695. Berikutnya ada formula multiplikasi. Jika ada M cara melakukan satu hal dan N cara melakukan hal lain, maka ada M kali N cara melakukan keduanya. Misal, ada 5 jurusan di Pelita dengan pilihan waktu reguler atau pagi dan eksekutif atau malam. Maka total penawarannya adalah 5 jurusan kali 2 pilihan waktu, sehingga ada 10 pilihan yang bisa kita pilih. Berikutnya permutasi. Mungkin waktu SMP SMA pernah dengar istilah ini. Rumusnya juga sepertinya kalau masih ingat begini. Permutasi NR sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R difaktorialkan. Contoh ada 3 barang ABC yang akan disusun. Peluang untuk dapatnya nanti, permutasi untuk susunannya ada 6 nanti. Caranya kita masukin rumus, N-nya 3, R-nya juga 3. 0 faktorial hasilnya selalu 1. Kalau 3 faktorial ini artinya 3 kali 2 kali 1. Dapatnya 6. Coba kita lihat susunannya. Betul ya, ada 6 susunan dan urutannya juga berbeda karena pada permutasi ini sangat memperhatikan urutan. Contoh lain, 5 barang A, B, C, D, E yang akan dimasukkan dalam 2 buah kotak. Maka permutasinya permutasi 52. Kita masukin rumus, nanti dapatnya 20. Coba kita cek. Ini sudah pas 20. Kita lihat AB dengan BA. Ini adalah hal yang berbeda. Karena urutannya juga berbeda. Sama halnya juga dengan AC dan CA. Ini juga berbeda. Dan yang lainnya juga nanti akan ketemu. Di mana mereka sebenarnya hanya dibalik saja susunannya, tetapi itu tetap dianggap berbeda. Kalau misalkan tidak memperhatikan urutan, itu namanya kombinasi. Rumusnya ini, bedanya hanya ada di sini. Ada dikali dengan R faktorial. Contoh ada 3 satpam yang dibutuhkan untuk menjaga malam. Dan perusahaan punya 7 orang satpam. Berarti banyak susunan yang bisa kita buat. Kombinasi 73. Nanti dapatnya 35. Kita lihat. Coba perhatikan ini ABC. Coba cari BCA atau CBA. Kita tidak akan temukan di sini karena ABC, BCA ataupun CBA itu dianggap sama karena ini adalah kombinasi. Jadi perbedaan utama permutasi dan kombinasi adalah susunan urutannya. Permutasi memperhatikan urutan, kombinasi tidak memperhatikan urutan. Sekian materi dari probabilitas hari ini.